Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas koloid, yaitu sifat-sifat dari koloid. Nanti ada 3 sifat. Yang pertama adalah sifat optik, yang kedua adalah sifat kinetik, yang ketiga adalah sifat elektrik dari koloid. Baik, kita masuk ke yang pertama, sifat optik koloid. Nah, sifat optik koloid ini nanti yang akan kita lihat adalah efek Faraday atau Tyndall. Atau dalam hal ini adalah light scattering atau penghamburan cahaya. Nah, silakan dilihat. Tyndall effect itu maksudnya adalah ketika kita memberikan suatu cahaya atau mentransmisikan suatu cahaya ke yang namanya koloid atau apapun itu, ya, maka si terjadi suatu penghamburan dari cahaya tersebut. Nah, dalam hal ini namanya adalah efek Tyndall. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada 3 macam cairan. Yang paling kiri adalah dispersi molekuler, yang tengah adalah koloid, dan yang paling kanan adalah dispersi kasar. Nah, kelihatannya karena besar-besar. Nah, untuk yang dispersi molekuler, ketika kita lewatkan cahaya ke dispersi molekuler, maka tidak ada cahaya yang dihamburkan. Jadi yang namanya cahaya itu langsung lolos. Tetapi ketika kita lewatkan ke dispersi koloid, atau dan ini juga dispersi kasar, maka akan terjadi suatu penghamburan, dan itu terlihat di dalam yang namanya dispersi koloidal itu sendiri ya. Nah, nyatanya seperti apa? Seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat untuk yang A, yang paling kiri atas itu adalah suatu mikroemulsi. Jadi suatu koloid ya. Lalu yang B itu adalah suatu dispersi mikroemulsi juga. Lalu yang ketiga adalah air yang tidak memiliki ini apa namanya deionized water. Nah, kalau teman-teman lihat ketika suatu laser dalam hal ini cahaya dilewatkan ke A dan B itu terlihat ada penghamburan cahaya. Nah, di situ ada kayak semacam garis ya. Nah, cahaya itu menghambur, menyebar, terlihat di situ, terbentuk ada garis, suatu garis tersebut itu, dan cahaya itu makin lebar ketika sampai di tujuannya. Sama kayak yang B, tapi yang B lebih ini, lebih apa namanya, lebih encer, dan lebih sedikit ininya apa namanya, hamburannya, karena kelihatannya IPL itu di keterangan itu yang A 1:2 dan yang B 1:20. Lalu yang paling kanan adalah air biasa, jadi kelihatan sekali perbedaannya ya, bahwa yang paling kanan itu tidak ada hamburan sama sekali. Sama seperti ini tadi ya. Nah, oke. Nah, ketika kita lihat lebih dekat, nah ini saya ambil dari Khan Academy, mungkin teman-teman sudah familiar ya, karena di online sekarang banyak media belajar, jadi tanpa saya menjelaskan pun teman-teman bisa cari sendiri dimanapun, itu banyak sekali tersedia media belajar. Nah, yang namanya koloid itu titik-titik itu kita asumsikan itu sebagai koloid itu ya, partikel koloid. Nah, ketika kita lewatkan suatu cahaya, teman-teman bisa lihat di atas itu, atas yang warna merah, ketika kita lewatkan suatu cahaya ke partikel koloid, maka si cahaya ini akan menabrak partikel koloid itu dan menghamburkan yang cahaya itu ke segala arah. Nah, terus hingga pada akhirnya sampai ke tujuan, tetapi itu sudah terhambur. Seperti ini lebih spesifiknya, kiri atas yang tadi ya. Jadi ketika dalam hal ini ada juga analogi lain, ini juga fenomena yang terjadi di alam. Teman-teman bisa lihat, kita lihat yang kanan dulu. Gambar yang kanan atas itu adalah merupakan bumi kita, dan yang lapisan ungu lebih muda itu adalah merupakan lapisan atmosfer, yang di situ terlihat tidak homogen ya, karena di sini kita bisa lihat itu
considered as colloidal particle atau termasuk dalam partikel koloid kayak tadi ya yang contoh-contoh di awal sudah kita tahu. Nah, ketika suatu cahaya melewati lapisan atmosfer ini, maka cahaya itu kan scattered atau maksudnya terhambur. Nah, yang makanya lapisan langit kita itu terlihat berwarna biru, sedangkan cahaya yang sampai ke kita itu biasanya berwarna agak kekuningan gitu ya. Jadi kalau pagi juga malah agak kemerahan gitu ya. Nah, itu sedikit kisah nyata atau contoh tentang hamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel koloid. Nah, untuk yang mekanismenya itu ada yang di sebelah kiri. Jadi cahaya putih itu tadi menabrak partikel koloid dan scattered light itu atau yang dihamburkan ada berwarna biru yang kita lihat di langit dan yang ditransmisikan itu berwarna kekuningan hingga merah. Nah, selain itu juga kita bisa amati efek Tyndall ini di berbagai kesempatan gitu ya. Berbagai kejadian di mana-mana di bioskop. Kalau ada asap itu maka cahaya dari proyektor akan terlihat lebih terang. Lalu di daerah bergabut sorot lampu mobil terlihat lebih jelas gitu ya. Dan untuk maksudnya lebih jelas itu lebih kelihatan sorotannya gitu ya. Lalu sinar matahari yang masuk melewati celah ke dalam ruangan yang berdebu, jadi debu ini kan juga merupakan suatu partikel koloid, maka kelihatan jelas bahwa cahayanya itu terhamburkan. Gitu. Nah, untuk melihat dan mengamati ukuran, bentuk, dan struktur dari partikel koloid, tadi kan kita sudah tahu bahwa secara makroskopik, secara umum kita lihat itu partikel koloid terlihat homogen gitu. Padahal ketika kita lihat dengan instrumen, maka terlihat bahwa partikel itu ternyata aslinya nggak homogen. Nah, kita bisa lihat dengan mikroskop elektron, instrumennya, itu. Hal ini disebabkan karena ketika kita pakai mikroskop elektron, itu mikroskop elektron ini punya resolusi yang sangat tinggi, gitu. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat pada intinya si resolusi mikroskop elektron ini bisa melihat bahkan hingga jarak dua partikel yang terpisah hanya sekitar 20 nanometer atau 2 angstrom. 2 angstrom ya itu. Hingga terkini yang sekarang-sekarang bisa sampai melihat pisahnya sebesar 0,5 nanometer. Oke. Nah, ini contoh partikel koloid yang kita amati di bawah mikroskop elektron ya gitu. Untuk yang atas itu suatu partikel koloid dari agregasi silika gitu ya. Dan yang bawah itu ada beberapa logam yang dibuat menjadi nanopartikel. Itu bentuknya seperti itu. Nah, sifat optik tadi udah ya, yaitu hamburan. Ciri koloid itu ketika kita lewatkan suatu cahaya, maka dia bisa menghamburkan cahaya tersebut. Yang kedua, sifat kinetik, yaitu pergerakan ya. Dari koloid itu, koloid punya yang paling penting Brownian motion, lalu koloid juga bisa berdifusi, sedimentasi, dan memiliki viskositas. Nah, kita yang paling penting dulu, yaitu Brownian motion. Nah, fenomena inilah yang nanti menggambarkan kenapa sih namanya koloid itu tetap stabil gitu ya, nggak mengendap dengan mudah. Nah, untuk penjelasan utamanya, jadi teman-teman juga bisa lihat sendiri ya, gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak zigzag partikel koloid. Nah, gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah yang tidak beraturan, jadi gerak kemana-mana gitu ya.
Nah, menghasilkan gaya yang bisa mengimbangi gaya gravitasi sehingga si sistem koloid ini tetap stabil, tetap homogen dan tidak mengendap. Nah, untuk lebih jelasnya ada video, ini saya sertakan linknya, nanti teman-teman silakan kunjungi aja video tersebut di 2 link ini. Intinya Brownian motion itu lebih enak dilihat di video, nanti bisa lebih paham. Nah, selain itu, selain Brownian motion, juga koloid itu punya sifat difusi, seperti partikel pada umumnya ya, punya sifat difusi, lalu tekanan osmosis dan viskositas gitu ya. Nah, difusi ini, sifat-sifat ini juga bisa digunakan untuk mengukur partikel koloid yang ada dalam dispersi koloid tersebut gitu ya. Nah, pada intinya saya nggak perlu menjelaskan ya divisi itu apa. Difusi itu perpindahan antara fase disperse atau fase disperse dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, intinya seperti itu. Ketika kita kayak nuangkan suatu sirup ke dalam air yang ada di gelas, maka awalnya kita tuangkan di daerah tertentu, lama-lama dia akan menyebar gitu ya. Nah, sama dengan yang namanya difusi koloid. Nah, untuk partikel koloid memiliki sifat dapat berdifusi dan sifat ini juga dapat digunakan untuk mengukur radius suatu partikel dalam sistem koloid dan juga berat molekulnya. Nah, ini rumusnya, tapi untuk pembahasan lebih rincinya tidak saya jelaskan. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri perhitungannya dan sebagainya di buku Martin gitu ya. Martin Farmasi Fisika Martin. Karena kita di sini lebih ke konsepnya saja. Selain itu juga ada tekanan osmosis dan viskositas. Tekanan osmosis sudah pada paham semua pasti ya, dan viskositas apalagi. Jadi osmosis adalah pergerakan dari solvent atau medium disperse melalui membran semi-permeable dari solvent dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah gitu ya. Jadi yang gerak itu hanya solventnya. Beda sama difusi itu yang gerak adalah partikel terdispersinya. Jika osmosis yang gerak itu adalah solventnya, karena dipisahkan dengan membran semi permeable. Nah, untuk sifat osmosis ini juga bisa digunakan untuk menentukan atau mengkalkulasi berat molekul koloid, tapi syaratnya hanya jika konsentrasi koloidnya encer. Lalu untuk sifat viskositas juga sama. Viskositas ini juga bisa digunakan untuk menghitung berat molekul partikel koloid gitu ya. Untuk rincinya, rumus dan sebagainya itu nanti teman-teman bisa lihat di buku Fisika Martin, atau jika enggak nanti saya screenshotkan, saya berikan ke teman-teman. Nah, viskositas udah tahu ya, intinya viskositas adalah resistensi atau tahanan yang timbul jika suatu zat diberikan suatu tekanan dari luar. Ya, kekentalan gitulah ya, viskositas. Makin kental suatu zat, makin besar tahanan yang terjadi. Sama kayak kita menuang air putih biasa, sama madu, itu kan kentalnya beda, viskositasnya beda. Nah, perbedaan difusi dan osmosis, jika ada yang belum tahu tadi, lebih jelasnya seperti ini. Yang atas itu difusi, yang bawah itu osmosis. Untuk yang difusi, yang berpindah adalah fase terdispersinya. Lalu untuk yang osmosis, untuk mencapai kesetimbangan, itu ya kan memang ini bergerak dari konsentrasi yang berbeda untuk mencapai kesetimbangan. Jika difusi yang bergerak adalah partikel terdispersinya, jika osmosis yang bergerak adalah solventnya ke arah kesetimbangan gitu ya. Jadi yang kiri encer, yang kanan itu lebih pekat, maka si air itu akan bergerak ke arah konsentrasi yang tinggi, sehingga konsentrasi sisi kanan dan kiri menjadi sama, walaupun tingginya beda dan jumlahnya beda, tetapi intinya konsentrasinya menjadi equilibrium atau kesetimbangan. Nah, sifat kinetis koloid yang lainnya, selain viskositas, selain osmosis, difusi tadi ya, ada satu lagi sedimentasi.
Nah, sedimentasi ini bisa dijelaskan dengan hukum Stokes gitu ya. Jadi intinya sedimentasi si partikel ini akan mengendap. Tetapi hukum Stokes ini menjelaskan partikel yang mengikuti hukum tersebut adalah hanya sekitar limitnya itu 0,5 mikrometer. Artinya ukuran partikel di bawah itu pengendapan tidak mau mengikuti hukum Stokes gitu. Nah, selain itu karena ada faktor tadi Brownian motion gitu ya, menyebabkan si fase disperse di colloid ini tidak mudah mengendap karena sedimentasi yang terjadi diimbangi dengan gaya dari Brownian motion tadi. Ya, kelihatan ya karena si colloid ini juga ukuran partikelnya memang sudah di bawah 0,5 mikrometer ya. Nah, contoh, belum ya. Karenanya, kalau kita mau mengendapkan suatu colloid itu bisa dengan berbagai cara gitu ya. Bisa kita agregasikan, bisa dibuat gempel lalu dia ngendap dengan sendirinya. Tapi ketika si partikel colloid masih sehat atau dalam artian masih normal, maka kita bisa lakukan dengan kita kasih gaya yang lebih besar yang harus diberikan gitu untuk si colloid ini bisa mengalami sedimentasi. Contohnya yaitu dengan cara penggunaan ultracentrifuge untuk mengendapkan partikel colloid dengan cara sedimentasi. Oke, ultracentrifuge kalau teman-teman yang belum tahu, intinya seperti kalau teman-teman mengeringkan pakaian dengan mesin cuci atau mengeluarkan cairan dari sarang madu gitu ya. Kalau masih bingung nanti silakan bisa cari sendiri, tapi intinya suatu bejana atau contohnya pelarut ini ya, pelarut koloid, sistem koloid ini kita putar dengan putaran tertentu, kecepatan tertentu gitu ya, sehingga yang namanya partikel ini akan menuju ke arah luar dari putaran kan, ada gaya sentrifugal itu kan. Nah, itulah gaya yang kita berikan ke partikel ini. Artinya gimana kalau hanya kita taruh di meja gitu, yang namanya partikel colloid itu kan gaya ke bawahnya itu hanya dari gaya gravitasi. Makanya kita tambahkan, kita puter-puter-puter supaya ada gaya tambahan yang bisa kita atur, bisa lebih besar dari gaya gravitasi, sehingga partikel colloid itu mengendap. Untuk gambarnya teman-teman bisa cari sendiri di Google. Pada intinya seperti itu. Nek bayangin pengering pakaian gitu-gitu itu nanti kebayang. Atau teman-teman bisa lihat di YouTube juga nanti. Oke, lalu sifat kinetik sudah, kita masuk ke sifat elektris. Yaitu kali ini berkaitan dengan listrik ya, karena elektrik atau muatan listrik. Ada dua macam yang akan kita bahas, yaitu stabilitas sistem koloid, dan yang kedua adalah ada suatu fenomena elektrokinetik pada koloid. Yang pertama, stabilitas sistem koloid. Kenapa sih yang namanya sistem koloid itu stabil, nggak turun gitu ya, nggak ngendap? Nah, selain karena pengaruh Brownian motion tadi, itu juga ada pengaruh dari sifat elektrik suatu koloid. Teman-teman nanti bisa baca di sini. Jadi sifat elektrik suatu koloid bergantung terhadap keberadaan muatan pada permukaan partikel. Permukaan suatu partikel dapat memiliki muatan tertentu seperti halnya potensial zeta dan potensial Nernst. Nah, setiap partikel biasanya memiliki muatan tertentu pada permukaan partikel. Hal ini seperti fenomena adsorpsi antarmuka. Jadi dulu kita minggu kemarin ya kita sudah belajar tentang fenomena antarmuka. Ketika kita larutkan suatu bahan, si bahan ini ada kecenderungan ada yang ke permukaan atau teradsorpsi ya, adsorpsi bukan absorpsi, beda ya. Teradsorpsi di permukaan suatu partikel. Contohnya ada yang gas dan sebagainya gitu ya, ada yang ya banyak. Nanti bisa dilihat di yang sebelumnya.
Tapi pada intinya adalah adsorpsi, jadi menempel di permukaan. Potensial inilah yang menyebabkan kestabilan sistem koloid. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di situ kan ada fixed portion of double layer gitu ya. Jadi di situ ada suatu muatan yang mengelilingi partikel. Kalau mau lebih rinci seperti ini. Oke. Jadi ketika kita membuat suatu koloid atau apapun itu, atau kita punya suatu fase terdispersi, maka fase terdispersi ini sebenarnya ada muatannya, gitu ya. Contohnya di sini adalah bermuatan negatif, walaupun tidak besar misalnya, tapi tetap aja ada muatannya. Nah, ketika suatu partikel bermuatan negatif ini kita dispersikan ke medium pendispersi, maka terjadi fenomena adsorpsi dari dari medium pendispersi. Dalam hal ini adalah ada ion-ion yang berlawanan yang dia menempel karena perbedaan muatan gitu ya. Nah, kalau partikelnya bermuatan negatif, maka medium ion yang bermuatan positif itu akan menempel di permukaan. Nah, selanjutnya juga ada muatan lain yang ikut menempel, ikut menstabilkan gitu ya. Di situ ada plus minus, makanya ada 3 lapisan gitu ya. Lapisan pertama adalah lapisan di surface-nya itu charge yang partikelnya itu minus tadi ya. Lalu kalau teman-teman lihat di gambar ada lapisan kedua yang namanya stern layer di situ ya. Nah, itu isinya muatan positif, dan lapisan ketiga itu yang kita bisa sebut sliding plane, atau dalam hal ini punya potensial. Nah, masing-masing lapisan itu punya potensial, dan lapisan yang ketiga atau terluar ini yang kita biasa kenal dengan yang namanya zeta potensial. Oke. Apa hubungannya zeta potensial dengan stabilitas sistem koloid? Oke, seperti ini. Jadi ketika kita punya zeta potensial dari suatu partikel yang tinggi, maka gaya tolak menolak antara partikel satu dan partikel yang lainnya itu juga tinggi. Ini artinya nggak terjadi agregasi, nggak terjadi interaksi, tetapi saling tolak menolak, kayak Brownian motion tadi ya, saling tabrakan tapi tolak menolak, sehingga sistem koloidnya menjadi stabil seperti ini ya. Jadi ketika kita punya high zeta potential, maka koloid itu akan stabil. Tetapi ketika zeta potential itu rendah, artinya tolak menolaknya nggak terlalu besar ya, maka si partikel itu dapat mengalami agregasi. Nah, kalau sudah terjadi agregasi gimana? Ya sudah jelas makin berat dan akhirnya bisa terjadi sedimentasi gitu ya. Ya analoginya kalau high zeta potential sama low zeta potential itu kayak kalau misalkan si senyawa itu mudah bergabung, kayak itu kan zeta potensial hubungannya dengan tolak menolak gitu ya. Maka masing-masing partikel itu berdiri sendiri gitu ya. Tapi kalau yang low zeta potensial itu partikel satu bisa cenderung berinteraksi dengan partikel lainnya gitu ya. Sehingga beratnya menjadi makin berat, ukurannya makin besar, sehingga terjadi agregasi itu ya, dan menyebabkan sedimentasi. Oleh karena itu, zeta potensial yang semakin besar, maka stabilitasnya otomatis semakin baik. Oke, tadi stabilitas. Lalu yang kedua kita bahas tentang fenomena elektronik yang ada di partikel koloid. Jadi partikel dalam koloid itu dapat bergerak gitu ya. Tadi yang secara elektris suatu partikel dalam koloid itu bisa ada muatan gitu ya. Nah, pergerakan partikel yang bermuatan tersebut dapat menjadi prinsip dasar dalam fenomena elektrokinetik. Jadi intinya si partikel terdispersi itu punya muatan, dan itu bisa kita bahas
atau bisa dijadikan konsep untuk membahas ada beberapa fenomena yang terjadi dalam koloid. Dalam hal ini kaitannya dengan elektrokinetiknya, yaitu kinetik yang disebabkan oleh adanya oleh adanya muatan tertentu. Nah, fenomena itu di sini kita bisa lihat ada 4. Yang pertama ada elektroforesis, yang kedua elektroosmosis, yang ketiga potensial sedimentasi, yang keempat potensial alir. Saya kurang paham teman-teman sudah dapat atau belum, tetapi di sini saya hanya cepat saja ya, karena kita hanya kenalan dengan koloid dan sifat-sifatnya. Yang pertama elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid yang bermuatan pada suatu cairan karena pemberian beda potensial tertentu. Nah, ini contohnya nanti kan kita lihat di belakang. Kita kesini dulu ya. Nah, elektroforesis, jadi ketika kita punya suatu koloid, kita taruh gitu ya, lalu kita masukkan medan listrik dari luar. Nah, medan listrik itu kan pasti ngalir ya. Ada yang namanya perpindahan elektron dari katoda ke anoda itu ya. Nah, anoda itu yang positif, katoda itu negatif, kutub negatif. Nah, kalau teman-teman belajar itu yang namanya beda potensial itu kan artinya ada elektron yang bergerak dari katoda ke anoda itu ya. Nah, pergerakan elektron ini itu juga mempengaruhi partikel-partikel yang ada di dalam koloid. Kenapa? Karena partikel di dalam koloid itu bermuatan. Oke, jadi karena memiliki muatan dan dipengaruhi oleh muatan dari luar, sehingga si partikel itu juga bisa bergerak kan, karena sesuai dengan muatannya gitu ya. Nah, elektroforesis itu contohnya tadi gerakan yang mengikuti elektron tadi ya. Jadi tergantung partikelnya nanti bermuatan apa ya. Pokoknya intinya kalau dalam hal ini contohnya arahnya ke kiri ya, dari katode ke anoda. Artinya si partikel ini kemungkinan bermuatan negatif dan akan bergerak ke kutub positif. Nah, apa itu elektroosmosis? Elektroosmosis adalah kebalikannya, kebalikan dari elektroforesis itu. Kalau yang elektroforesis itu yang bergerak adalah partikelnya, maka fenomena elektroosmosis yaitu yang bergerak itu justru solvennya dari partikel koloid karena pemberian beda potensial tertentu ya. Jadi dua ini beda. Elektroforesis adalah partikelnya yang bergerak, kalau elektroosmosis adalah solvennya yang bergerak atau pelarutnya gitu ya. Kalau elektroforesis ke kiri, kalau elektroosmosis geraknya kanan. Nah, selanjutnya potensial sedimentasi. Kalau teman-teman silakan lihat di kanan saja, yaitu colloidal suspension after sedimentation or centrifugation. Potensial sedimentasi itu maksudnya apa? Itu potensial yang terjadi akibat dari partikel-partikel yang mengalami pengendapan secara alami ataupun dengan sentrifugasi. Artinya apa? Si partikel colloid ini kan punya muatan. Ketika kita endapkan secara alami atau kita paksa dia mengendap, jadi dia mengumpul di satu sisi, maka muatannya juga terkonsentrasi di sisi tersebut. Contohnya, jika partikel itu bermuatan negatif, maka ketika kita endapkan atau kita mampatkan ke bawah, maka di bagian bawah itu akan ada muatan negatif yang berlebihan, sedangkan di bagian atas yang ditinggalkan oleh partikel itu justru akan terjadi muatan positif yang juga kelebihan gitu ya, kelebihan muatan positif. Oleh karena itu terjadilah potensial gitu ya, perbedaan potensial yang atas dan yang bawah. Dan ini disebut dengan potensial sedimentasi. Oke. Lalu streaming potensial atau potensial alir. Kalau yang tadi penyebabnya adalah sedimentasi, kalau yang sekarang adalah aliran dari
aliran dari ini apa namanya partikel-partikel yang bergerak, potensial yang terjadi dari partikel-partikel yang bergerak melalui pori membran atau pori-pori ini ya apa namanya ini saluran gitu ya, kebalikan dari elektroosmosis. Nah bedanya jika elektroosmosis itu adalah aliran yang terjadi karena kita memberikan beda potensial dari luar, lalu potensial alir itu kebalikannya, yaitu potensial yang terjadi ketika kita menggerakkan suatu koloid ini dari sisi satu ke sisi lainnya. Nah itu kita bisa melihat ada potensial alir yang terjadi gitu. Oke, secara umum aja ya, tadi kan sudah sifat dari koloid, yaitu sifat optik yang menghamburkan cahaya, sifat kinetik yang banyak, ada sedimentasi, ada difusi dan sebagainya. Lalu ada stabilitas karena adanya potensialisita dan gaya tolak menolak antara partikel. Lalu ada yang namanya ini streaming potensial, elektrokinetik tadi ya, elektroosmosis, elektroforesis dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah beberapa aplikasi farmasi koloid ya. Nah, udah capek bahas-bahas kok nggak tahu fungsinya untuk apa gitu ya contohnya. Nah, beberapa aplikasi farmaseutis untuk koloid ini bisa kita temukan. Ini sedikit dari banyak. Salah banyaknya adalah hidrogel. Ada mikropartikel, ada mikroemulsi, ada emulsi, ada liposom, ada misel, ada nanopartikel, dan nanokristal. Apa itu? Mari kita lihat. Itu saya kasih titik-titik supaya teman-teman kalau mau ngisi, silahkan ngisi sendiri. Nah, ini nanti sambil skip aja. Colloid Based Delivery System for Therapeutic. Jadi, sistem colloid ini kebanyakan digunakan untuk delivery system, yaitu penghantaran suatu obat menuju target aksinya. Nah, itu berdasarkan diameter partikelnya bisa dilihat ya, beda-beda dan namanya juga beda-beda. Dari yang paling besar adalah hidrogel, lalu yang paling kecil itu ada nanokristal, nanopartikel. Oke. Yang pertama hidrogel. Apa sih hidrogel? Hidrogel itu merupakan kristal polimer yang berfungsi menyerap dan menyimpan air dan nutrisi sebenarnya untuk tanaman ya dalam jumlah besar. Hidrogel ini juga dapat terurai melalui pembusukan oleh mikroba sehingga produk ini aman digunakan. Nah, sifat seperti ini yang ingin kita punya gitu ya, kita manfaatkan. Jadi, suatu obat dimasukkan ke dalam hidrogel. Oke, obat ini kita masukkan ke dalam hidrogel. Ketika hidrogel kita konsumsi atau sebagainya gitu ya, dan hidrogel itu kontak dengan medium air, maka air akan berpenetrasi ke dalam hidrogel sehingga melarutkan obat. Atau di situ teman-teman bisa lihat yang gambar atas itu obatnya larut, atau yang gambar bawah itu hidrogel semakin besar dan obat rilis dari hidrogel tersebut. Nah, itu hidrogel ya. Lalu ada yang namanya emulsi. Kalau emulsi teman-teman pasti sudah tahu semua. Contohnya produk minyak ikan ya, minyak hati ikan kod itu kan minyak, tetapi itu kan nggak minyak 100%, yaitu minyak yang diemulsikan ke dalam medium disperse ya, medium disperse air. Nah, kalau teman-teman ini apa namanya, ada yang namanya emulsi, itu kalau di sini namanya makroemulsi, itu juga merupakan suatu koloid kan tadi ya, cair dalam cair. Nah, kita juga ada pembuatan atau aplikasi mengecilkan yang namanya emulsi tersebut menjadi mikroemulsi. Dalam hal ini nama sediaannya adalah mikropartikel karena ukurannya mikrometer atau bahkan nanti ada nano, mikro dan nano gitu ya. Nah, salah satu sediaan mikropartikel adalah mikroemulsi yang tadi
Saya jelaskan ya, emulsi yang diperkecil ukurannya. Nah, ada manfaatnya membuat menjadi mikro, yaitu kalau teman-teman lihat di yang kanan bawah, mikroemulsi itu lebih jernih, lebih stabil secara termodinamis, jadi nggak cepat ngendap ya. Waktu simpannya lebih lama, lalu bioavailabilitasnya juga meningkat sehingga dosisnya juga dapat lebih efisien. Contohnya minyak ikan yang kita harus konsumsi misalkan 5 ml per hari, mungkin kalau dibuat menjadi mikroemulsi tidak sampai 5 ml, kita bisa dapatkan, contohnya setengahnya ya, 2,5 ml, kita bisa dapatkan efek yang hampir mirip dengan 5 ml, jadi lebih efisien. Kenapa? Karena luas permukaannya jelas lebih banyak ya, dan bisa jadi absorpsinya juga jadi lebih efisien. Nah, lalu ada juga yang tadi ya kita sudah cerita, sudah bahas tentang misel. Nah, misel itu bentuknya seperti yang kiri atas. Maaf. Lalu ada yang namanya liposom, itu juga merupakan suatu koloid. Bedanya, jika misel itu hanya maksudnya adalah lapisan luar kepala dan lapisan dalam hanya ekor. Kalau liposom itu bilayer. Kalau misal itu monolayer ya. Bilayer itu teman-teman lihat yang kiri bawah. Nah, liposom itu dia lapisannya double. Jadi yang kepalanya berada di luar sekaligus juga di dalam. Nah, ini juga bisa digunakan untuk penghantaran obat. Kalau misal menghantarkan obat non-polar tapi medium cair, nah liposom ini juga bisa digunakan. Si obat itu dilindungi di dalam liposom tersebut. Tuh. Itu contohnya yang kanan ya, nanti bisa dilihat sendiri. Lalu yang terakhir, ada juga yang namanya sediaan nano. Nano ya, sama seperti tadi ini, emulsi. Ada emulsi, ada mikroemulsi, ada juga lebih kecil lagi namanya nanoemulsi. Ada banyak hal, pokoknya sediaannya namanya nanopartikel. Lalu untuk ukurannya itu sangat kecil ya, jadi lebih kecil dari bakteri bahkan virus ya. Nah, sediaan ini yang namanya nanopartikel ini manfaatnya stabilitasnya tinggi, lalu kapasitas buahnya juga tinggi. Lalu untuk sediaan nanopartikel ini memungkinkan perpaduan antara senyawa hidrofilik dan hidrofobik. Dan kalau kita buat nanopartikel juga selain yang tadi ya, jadi lebih jernih dan sebagainya, dosis lebih efisien, bioavailabilitas meningkat dan sebagainya juga. Selain itu memungkinkan pemberian melalui berbagai rute administrasi obat, termasuk oral dan inhalasi gitu ya, karena ukuran yang semakin kecil, sangat kecil gitu ya, maka kemampuan dia untuk terabsorpsi itu menjadi lebih besar. Jadi peluang dia untuk terabsorpsi di berbagai rute manapun itu lebih baik dibandingkan dengan partikel-partikel konvensional gitu ya. Contohnya ketika kita punya suspensi atau emulsi minyak ikan, kita buat untuk inhalasi itu kan nggak mungkin gitu ya, suspensi, karena partikelnya gede-gede, yang ada malah hidungnya kebasah atau malah masuk ke paru-paru atau malah sebelum masuk itu apa namanya tenggorokan gitu apa malah tersedak gitu ya. Nah, kalau untuk yang nanopartikel itu saking kecilnya si partikel ini, jadi kita buat partikel sekecil mungkin sampai ukuran nano sehingga dispersinya juga sangat kecil dan tidak seperti yang konvensional. Jadi penggunaannya lebih umum dan lebih fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai rute administrasi obat. Rute administrasi obat tahu kan?
Kalau belum tahu, saya tadi jelasin panjang-panjang. Maksudnya rute administrasi adalah rute pemberian obat itu yang kayak kita minum obat, konsumsi obat lewat mulut, enteral atau parenteral lewat uh, intravena, subkutan, dan sebagainya. Itu maksudnya rute administrasi obat. Oke, baik. Sekian tadi ya. Jadi pada intinya tadi kita sudah membahas tentang koloid. Koloid itu apa? Lalu sedikit tentang surfaktan dan hubungannya dengan koloid. Lalu kita juga membahas sifat koloid, yaitu sifat elektrik, sifat kinetik, dan sifat optiknya ya, karena koloid memiliki sifat-sifat tertentu yang kita bisa ketahui gitu ya. Nah, selain itu juga ada beberapa pengembangan obat berdasarkan sifat koloid ini yang tadi sudah sedikit kita singgung. Oke, jadi sekian kuliah hari ini tentang farmasi fisika, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk Mas Mbak sekalian, semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.